Hai, selamat datang kembali bersama saya Maulana Hikmah di video series 5 juta sebulan dari internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Ini sudah masuk ke yang lebih teknis lagi, jadi harapannya Anda bisa nyatat-nyatat, mungkin siapkan alat tulis karena nanti ada beberapa pertanyaan yang Anda harus tulis jawabannya untuk merencanakan bisnis online Anda ke depan. Dan video kali ini kita akan bahas tentang income breakdown. Apa itu income breakdown? Kita bahas setelah yang satu ini. Nah, kalau mau menjadi banyak banget yang Alright, kita sekarang bahas tentang income breakdown ya. Income breakdown itu sebenarnya lebih ke kita maunya apa, oke? Terus kita hitung bagaimana caranya supaya apa yang kita mau ini itu kita bisa dapat. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan income breakdown. Di video series kita ini seperti yang Anda sudah tahu bahwa target kita itu 5 juta sebulan profitnya, oke? Kalau ada yang lebih berarti tinggal Anda sesuaikan nanti ya di hitung-hitungannya ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa 5 juta sebulan ini itu sama dengan Rp166.000 per hari. Nah, itu adalah profit yang harus Anda dapatkan dalam satu hari ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah Anda jual produk margin berapa atau profit margin berapa persen atau berapa rupiah untuk bisa mendapatkan Rp166.000 per hari. Contoh misalnya Anda jual produk A, keuntungan bersihnya, oke, itu 50.000. Ya, maka kalau Anda misalnya harus mendapatkan keuntungan 166.000, maka paling tidak Anda menjual berapa produk? Coba komen di bawah. 166.000 yang harus Anda dapatkan dan produk Anda ini keuntungan bersihnya Rp50.000. Oke, setelah dipotong modalnya itu untungnya Rp50.000, untuk mendapatkan Rp166.000 Anda harus jual berapa? Coba komen di bawah. Yes, kalau yang komen misalnya 4 berarti keren. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma 3 kan nggak sampai ya 166.000. Jadi angka amannya adalah Anda harus jual 4 produk ya untuk mendapatkan 166.000. Kalau 4 produk dalam hal ini kalau 50.000 marginnya berarti Anda dapat keuntungan 200.000 per hari, atau dalam 30 hari kita kalikan 30 berarti ada 6 juta rupiah. Lumayan ya, nambah 1 juta di atas 5 juta nih. Oke, jadi itu kira-kira kalau misalnya produk marginnya atau margin keuntungannya Rp50.000. Nah, kalau misalnya Anda jadi reseller saya, jadi menjual produk saya, itu keuntungannya minimal 100.000. Jadi keuntungannya cukup besar ini, ya. Jadi silakan kalau Anda yang mau jadi mitra atau mau jadi reseller saya, silakan informasinya ada di link di bawah video ini ya, di deskripsi itu ada. Nanti silakan klik dan daftar aja. So, kalau Rp100.000 maka hanya dengan menjual 2 produk saja itu otomatis Anda sudah mendapatkan angka yang Anda mau tadi ya, sudah 6 juta dalam satu bulan atau 200.000 dalam satu hari hanya dengan menjual 2 produk saja. Nah, lebih keren lagi kalau misalnya produk Anda itu untungnya hanya dengan menjual 1 produk aja itu 200.000. Oke? Itu lebih enak lagi istilahnya. Kalau Anda jual 1 aja satu hari udah cukup gitu. Mungkin Anda kerjanya kayak 2 jam 3 jam dapat 1 sales, udah bisa nyantai-nyantai. Ya, saya tidak merekomendasi Anda nyantai-nyantai karena Anda baru mulai ya. Kalau bisa 10 kenapa harus 1 sih? Tapi intinya secara hitungan kalau margin profit Anda 200.000 per 1 produk, maka dengan 1 jualan aja sudah tercukupi atau tertutupi target income Anda yang tadinya 5 juta sebulan jadi 6 juta ya, hanya dengan menjual 1 produk aja. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau misalnya intinya semakin besar margin produknya, maka jumlah penjualan yang dibutuhkan itu semakin kecil. Effortnya relatif lebih sederhana. Tapi kalau margin produk Anda tipis sekali kayak 10.000, 15.000, yang ngumpulin 200.000 itu berat. Ya kan? Karena butuh effort yang luar biasa. Oke? Nah, itu. Yang kedua,
kadang-kadang ada produk juga yang mungkin sekali penjualan komisinya atau keuntungannya 6 juta rupiah. Kan ada tuh banyak kayak produk properti, produk-produk otomobil misalnya ya, kayak mobil, kendaraan-kendaraan bermotor itu pasti keuntungannya atau komisinya besar. Akan tetapi mencari orangnya juga tidak mudah. Kenapa? Misalnya kan untuk mencari orang yang mau spend atau mau mengeluarkan uang sebesar katakanlah mobil misalnya 200, 300 bahkan 600, 700 bahkan 1 miliar, itu tentu tidak semua orang. Jadi kita nggak bisa jualan mobil itu kayak jualan kacang goreng, nggak bisa. Tapi kalau misalnya margin produk Anda itu 50.000, 100.000 sampai 200.000, itu saya kira masih punya potensi untuk bisa laris manis kayak kacang goreng. Kayak misalnya saya tahun 2016 itu margin produk saya itu 300.000 ya, 299.500 to be precise. Pastinya segitu, 299.500 itu saya bisa laku itu sampai 500 unit atau 500 transaksi dengan keuntungan 300.000 rupiah. Itu kan kayak kacang goreng ya kan, kacang goreng aja belum tentu ada 300 penjualan per hari karena mereka offline dan seterusnya. Itu enaknya online. Oke. So intinya margin profit itu yang saya sarankan adalah 50, 100 sampai 200.000. Coba cek ke bisnis Anda, coba cek sekarang ke bisnis Anda, coba komen di bawah video produknya berapa keuntungan margin profitnya. Nah, kira-kira coba hitung bisa dapat nggak 166.000 per hari gitu ya. Mudah-mudahan bisnisnya atau profit dari produk Anda itu bisa di atas 50.000 ya, supaya ngejarnya itu nggak terlalu capek gitu. Nah, terus mungkin juga bakal ada yang nanya nanti, kebetulan produk saya ini produk yang repeat ordernya tinggi, jadi marginnya produk komoditas lah ya, yang kayak semua orang jual barang yang sama gitu, kayak produk-produk di marketplace misalnya. Jadi keuntungan saya Mas cuma 15.000, 20.000 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, yang penting faktor kalinya harus besar. Kalau faktor kalinya harus besar, maka Anda nggak bisa. Kalau menurut pengalaman saya ya, keuntungan di bawah 50.000, bahkan menurut saya, hitungan saya, keuntungan di bawah 80.000 itu tidak bisa di scale dengan iklan. Anda hanya bisa di marketplace aja. Jadi tinggal Anda kuasai bagaimana Anda bisa merajai marketplace. Kalau mungkin ya, Anda silakan cari materi-materi atau kalau perlu ada investasi lah, leher ke atas nih, ikut seminar atau beli buku atau apapun yang ngebahas tentang marketplace. Bagaimana merajai marketplace untuk produk atau bisnis Anda. Kenapa? Karena kalau tipis sekali nggak bisa diiklanin. Sebagai contoh saja ya, rata-rata cost per lead sekarang, ini cost per lead terlalu teknis nggak sih? Cost per lead itu biaya mengakuisisi calon customer itu rata-rata sekarang itu 30.000 sampai 45.000. Itu calon customer, belum tentu beli loh ya. Nah, bayangin kalau Anda keuntungannya aja di bawah cost atau biaya mengakuisisi calon customer, otomatis rugi udah iklannya. Nggak bisa di scale, nggak akan mungkin bisa laku puluhan ribu atau ribuan per hari, itu nggak mungkin gitu. Satu-satunya ya harus gratis di marketplace ya kan gitu. Jadi itu kenapa saya menyarankan margin di atas 50.000, dan itu juga alasan saya kenapa reseller saya itu saya berikan margin 100.000 minimal. Oke, kenapa saya mau Anda itu misalnya jadi reseller saya ya, fleksibel gitu, ngiklan bisa di marketplace apalagi gitu, ngiklan juga nggak masalah karena marginnya besar, 100.000 itu besar segini. Paling untuk iklan ada setengahnya, Anda masih bisa makan 50.000 udah bersih gitu loh ya. Selanjutnya ini Anda catat juga, setelah margin pilihannya adalah produk fisik atau produk digital. Nah, karena kan namanya bisnis online ini kan produknya kan bisa apa saja, it could be anything, apa aja. Mulai dari produk fisik yang Anda tahu biasanya orang jual apa sih di internet, jual baju, gamis, apalagi mukena ya, terutama kalau misalnya sudah masuk ke waktu-waktu tertentu ya, setiap tahun pasti ada yang momen tahun baru, pasti ada momen lebaran, pasti ada momen natalan dan seterusnya. Nah, jadi Anda bisa sesuaikan produk sesuai tren. Itu kalau produk fisik. Nah, ada juga yang namanya produk digital ya. Produk digital itu apa-apa saja, misalnya kursus kayak saya nih, saya tuh ada jual kursus,
ada jual jasa, jasa kayak buat website, jasa buat landing page, jasa buat toko online, jasa copywriting dan lain-lain. Apapun kebutuhan digital marketing itu saya ada jasanya, ada juga kursusnya gitu. Jadi by the way, kalau Anda tertarik untuk belajar atau mungkin menggunakan jasa dari jasa digital marketing, silakan Anda klik aja deskripsi di bawah ada ya. So itu kira-kira yang bisa Anda jual. Nah, kalau kita banding-bandingin ini yang saya tahu ya. Kalau misalnya Anda jual produk orang lain, Anda jadi reseller produk-produk fashion misalnya, apalagi dropshipper kayak gitu ya. Ngedropship itu yang nggak ada modal, yang kayak ngejualin link aja. Kalau ada pesanan nanti baru Anda pesan ke supplier. Nah, itu biasanya marginnya tipis. Marginnya tipis, apalagi kalau Anda mainnya di marketplace, berdarah-darah sekali pasti. Saran saya adalah secepatnya Anda pindah dari dropshipping itu ke brand owning, atau Anda mungkin memproduksi fashion sendiri, brand sendiri, Anda gunakan brand Anda sendiri supaya Anda bisa menciptakan kerajaan bisnis Anda sendiri dengan merekrut reseller, menciptakan distribution channel atau channel-channel distribusi produk Anda ya. Gitu. Nah, jadi produk fisik atau produk digital. Nah, biasanya produk digital ini memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibanding produk fisik. Ya, yang saya maksud tentu adalah produk fisik yang umum ya. Kita nggak bicarain kalau jual rumah atau jual apartemen, ya jelas itu komisinya besar. Tapi kan yang membeli juga tidak bisa setiap hari ya kan. Yang kita bicarakan adalah bisnis yang setiap hari bisa ratusan sampai seribuan transaksi atau closing gitu. Oke. Nah, jadi produk digital kalau saya itu lebih condong ke produk digitalnya. Nah, kalau Anda silahkan pilih mau produk fisik atau digital, yang mana aja boleh, pokoknya jaga margin. Kalau bisa minimum 50.000 sampai 80.000 minimalnya. Syukur-syukur kalau Anda punya produk itu keuntungannya 100.000. Kalau Anda misalnya ngiklanin produk yang produknya Anda ambil dari marketplace, misalnya kayak Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, boleh-boleh aja, tapi ketika Anda iklankan, coba Anda naikkan harganya minimal 100.000 supaya Anda fleksibel beriklan karena Anda butuh biaya untuk iklan dan juga tetap mendapatkan keuntungan yang masih masuk akal. Ketika Anda sudah memilih nih, atau mungkin ya Anda coba-coba aja ya, produk fisik, digital, dua-duanya dicoba aja, nggak masalah. Selanjutnya adalah ketika kan Anda tahu nih marginnya berapa, nah otomatis Anda juga harus punya target harus laku berapa. Nah, harus laku berapa? Jawabannya adalah ya minimal Anda nutup target keuangan Anda. Target keuangan kita kan jelas tadi ya, 166.000 minimal, atau dibulatkan ke atas deh 200.000. Nah, kalau misalnya produk kalau misalnya produk Anda keuntungannya atau marginnya itu hanya 50.000, maka Anda wajib laku 4. Nggak peduli gimana caranya, harus laku 4, harus closing 4. Nggak ada cerita itu, harus 4. Oke? Nah, kalau misalnya produk marginnya 100.000, maka Anda harus laku 2 minimal. Kalau keuntungannya 200.000, kayak salah satu produk saya itu untuk reseller itu ada yang keuntungannya 200.000, bahkan ada yang 500.000 rupiah. Nah, itu laku 1 aja udah kelar. Bahkan kalau misalnya yang keuntungannya 500.000 rupiah per satu transaksi, maka hari ini kerja, besok nggak kerja itu bisa kalau mau gitu. Kenapa? Karena 500.000 itu kan sudah jatah 2 hari kerja dong, kalau hitung-hitungannya, bener ya. Tapi saya tetap tidak merekomendasikan Anda nggak kerja ya, atau nggak bisnis gitu. Tetap aja usaha. Mau berapapun dapatnya satu hari itu ya syukuri gitu. Kalau kalau jumlahnya jauh lebih banyak dari yang kita targetkan ya bagus banget, alhamdulillah banget kan. Jadi tetap kita kerja terus, bisnis terus gitu. Jadi pada intinya adalah Anda harus dapatkan jumlah minimum closing untuk agar jumlahnya sesuai dengan target keuangan Anda. Nah, selanjutnya ini sudah masuk ke strategi ya. Kan tadi kita sudah netapin margin, udah tahu nih marginnya berapa. Terus kita juga udah tahu harus laku berapa. Nah, sekarang kita mau nanya atau ada pertanyaan lagi nih, Anda catat ya. Katakanlah bisnis Anda, produk Anda itu keuntungannya katakan Rp50.000, maka Anda harus laku berapa? Komen di bawah ya. Yes, laku 4. Oke, Anda harus laku 4. Anda tahu nggak, untuk dapat laku 4,
Anda tahu nggak seberapa besar upaya yang harus Anda lakukan? Atau pertanyaan lebih teknisnya begini, untuk dapatkan penjualan 4 atau 4 penjualan, Anda harus menawarkan ke berapa orang? Ini pertanyaan menariknya. Oke, pengalaman saya dan ini berdasarkan hitung-hitungan umum ya, ini udah ratusan ribu penjualan ini ceritanya. Dan juga hitungan udah banyak meneliti lah ceritanya ya. Oke. Penjualan itu terjadi hanya 10% dari orang yang melihat penawaran kita. Hanya 10% yang tertarik. Jadi kalau Anda misalnya harus laku 4, maka Anda harus menawarkan minimum ke 40 orang. Minimum ke 40 orang. Gitu. Kalau misalnya orang yang Anda tawarkan ini bukan face to face, orang baru, complete stranger, atau bukan customer loyal Anda, bukan customer Anda yang sudah berulang kali beli ke Anda, maka Anda harus bahkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena ada 3 step di sana. Jadi gini, angka 4 itu kan yang beli ya. Nah, orang beli itu biasanya itu dari rasio sekitar 40% sampai 50% dari orang yang nanya-nanya. Jadi, untuk mendapatkan 4 penjualan, Anda butuh sekitar 8 sampai 10 orang yang udah nanya-nanya produk Anda. Oke? Nah, jadi angkanya adalah 4, 10. Nah, 10 ini berasal dari 100 orang yang sudah melihat website Anda atau penawaran apapun yang ada di platform yang lain. Misalnya orang yang ngelihat iklan atau IG atau Facebook ya, dia udah lihat banner Anda atau penawaran Anda, promo Anda, nah dia klik. Nah, yang ngeklik itu ada 100. Nah, dari 100 yang nanya-nanya yang serius itu cuma 10. Oke, hanya 10% itu udah bagus banget itu. Jadi 110 yang closing 4. Nah, jadi hematnya kalau Anda mau closing 4, maka produk Anda harus dilihat orang per hari minimal 100. Ini dengan pendekatan iklan ya. Oke, exposure-nya itu lewat iklan. Oke, bukan dari endorsement, bukan dari traffic yang organik, bukan. Yang saya maksud adalah lewat iklan. Jadi hitungannya seperti itu biasanya 110 4. Kalau di kami kira-kira seperti itu. Yes, selanjutnya adalah menawarkannya di mana dan menggunakan media apa. Nah, kalau yang saya sebut tadi itu rata-rata iklan dan menawarkannya tentu di platform-platform yang menyediakan iklan seperti Facebook, Instagram, bahkan sekarang TikTok. Dan pertanyaan terakhirnya adalah menawarkannya kapan? Ya kapan aja gitu, produknya sudah ready, promosinya sudah ada, langsung Anda tawarkan. Nah, kalau Anda jadi reseller saya, itu semua marketing kitnya, mulai dari website, copywriting, kata-kata WhatsApp-nya, semuanya itu sudah ready, tinggal Anda gunakan saja. Jadi begitu Anda daftar reseller itu langsung bisa berbisnis ya. Tentu tetap saya sarankan untuk belajar dulu karena kita sediakan banyak sekali video-video pembelajarannya. Nah, anyway itu kira-kira apa yang saya maksud dengan income breakdown. Jadi silakan, tadi ada banyak sekali yang saya tanyakan di video ini. Coba Anda catat-catat lagi, Anda tulis-tulis di kertas kira-kira produk Anda sudah cocok atau belum, atau mungkin ada yang harus disesuaikan mulai dari harga dan lain-lain, terutama margin karena itu sangat-sangat menentukan nanti apakah bisnis Anda bisa di scale dengan besar, bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin bahkan di luar bayangan Anda sekarang. Itu syaratnya adalah margin profit. Itu saja untuk video kali ini untuk income breakdown. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tanya di Instagram saya, DM aja langsung, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Terus kalau Anda suka video ini silahkan like dan share juga ke teman-teman Anda supaya manfaatnya tidak berhenti di Anda, orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Thank you for watching this video. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.